Topiknya adalah nyawa atau roh. Sama-sama katakan nyawa atau roh. Nyawa atau roh. Coba sekarang tanyakan kiri kanannya, nyawa atau roh? Nyawa atau bilang. Ini adalah pilihan yang punya konsekuensi, saudara. Dan di dalam kekristenan, pertanyaan ini penting. Sebab pertanyaan ini akan menentukan hidup kita ke depan seperti apa. Bagaimana kualitas hidup kita selanjutnya. Itu dimulai dari pertanyaan ini. Pilih mana? Nyawa atau roh? Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ini dalam terjemahan versi mudah dibaca. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Firman Allah sungguh hidup dan bekerja lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah menusuk sampai ke dalam dan memisahkan jiwa dari roh, sendi-sendi dari sumsum. Firman itu menghakimi pikiran dan perasaan dalam hati kita. Perhatikan. Bagaimana firman itu menjadi seperti pedang yang memisahkan antara nyawa atau jiwa. Ingat, di dalam darah ada jiwa, ada nyawa. Nyawa itu adalah jiwa. Jadi firman Tuhan itu memisahkan, sehingga kita harus memilih mana, nyawa atau roh. Dalam bahasa Batak Toba, Heber dikatakan begini: aina mermuludo hatan di dewata jala marpak korhon jala tumajong sian nasa kodang si dua baba jalan terus do disiram hosam dohot todi ring dohot utuh nah laos piuhumi dona sinakap dohot na pinikir miroha. Ini lebih tumakas karena kita orang Batak, dalam bahasa Batak Karo kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu, peran firman ini sekali lagi dia memisahkan Tuhan itu sangat sempurna. Ya, sedangkan kata memisahkan, ya kan ada kata memisahkan di sini, perhatikan. Itu dalam terjemahan bahasa Yunani dia menggunakan kata kritikos. Artinya kritik dalam bahasa Indonesia. Kritikos. Jadi firman Tuhan itu mengkritik. Jadi kritik yang menilai secara signifikan. Contoh, suaramu jelek, itu namanya kritikus. Penampilanmu jelek, ya, kamu salah. Jadi memisahkan artinya kritikos. Dia mengkritik kita. Itu makanya tadi dalam terjemahan versi sudah dibaca dia menggunakan kata menghakimi. Nah, ini jadi persoalan. Seringkali kita justru autokritik. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa firman Tuhan ini hari ini betul-betul memperlakukan saya secara tidak terhormat. Di sini dapat didai nak kalingan makritikal. Di sini dapat didai nak kalingan menurah au merhite-hite jadi tanah. Melalui khotbahnya dia seperti kayak menyinggung. Ya, itulah yang disebut dengan kata memisahkan atau kritikos. Ada dua kata Yunani yang digunakan untuk memisahkan. Salah satu adalah kritikos, mengkritik. Ya, coba hari ini saudara, seberapa suka kita dikritik? Biasanya inilah yang paling kita hindari. Ada begitu banyak orang hari ini paling pantang dikritik. Dikritik dikit, dia bertingkah banyak. Ya. Apalagi kalau dikritik banyak,
Nggak mungkin dia bertingkah sedikit. Pasti dia akan bertingkah lebih banyak. Jadi perhatikan peran firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini diperhadapkan kepada kita. Saudara mau memprioritaskan nyawamu atau saudara memprioritaskan roh? Dalam kehidupan kita sekali lagi, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Mau pilih nyawa atau roh. Dua-duanya punya kebutuhan. Kita perhatikan. Alkitab adalah kebenaran yang mengatakan apa yang Anda prioritaskan. Jadi firman Tuhan mengatakan itu, bukan saya. Dan seringkali firman Tuhan itu enggak selaras. Kita malah kadang-kadang membelokkan firman Tuhan itu. Malah kadang-kadang kita mengkondisikan supaya firman Tuhan itu yang beradaptasi dengan kita. Betul nggak kira-kira? Inilah kesalahan orang Kristen yang paling banyak. Dia merasa bisa benar walaupun dia sudah tidak tunduk pada firman Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak punya masalah walaupun dia sudah jalan di jalannya bermasalah. Seseorang bisa sedemikian. Apa bisa? Ya, faktanya banyak yang bisa. Ya, dia merasa bahwa baik-baik saja. Dia merasa bahwa hidupnya nggak lebih buruk daripada orang lain. Sekalipun sana sini dia melanggar firman Tuhan. Ya, perhatikan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Bahkan Alkitab adalah salah satu dari pribadi Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan logos. Yang artinya apa? Ide, gagasan, pikiran Allah, firman. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa apa yang Anda prioritaskan. Perhatikan orang-orang muda ini. Atau utamakan, akan selalu berdampak secara signifikan kepada perkara yang lain. Saya terangkan ini. Apa yang Anda prioritaskan? Apa yang paling Anda hormati? Dalam hidup ini, itu akan berdampak secara signifikan terhadap perkara-perkara yang lain. Contoh, begitu Anda memprioritaskan nyawa Anda, hosaku. Kalau kita memprioritaskan nyawa kita, maka itu akan berdampak secara signifikan terhadap perkara yang lain. Nah, kita lihat apa maksudnya. Lukas 17 ayat 32 sampai 33 itu dalam terjemahan versi sudah dibaca. Perhatikan. Lihatlah yang terjadi pada istri Lot. Apa yang terjadi pada istri Lot? Dia memprioritaskan satu hal, akibatnya dia kehilangan banyak hal. Contoh, jelas tegas firman-Nya, jangan melihat ke belakang. Unang mana ini? Tunggu, jangan melihat ke belakang. Tapi karena istri Lot ini adalah seorang yang materialistis, dia mulai berpikir, waduh, harta yang saya bangun berpuluh-puluh tahun, ya, harta yang sudah saya bangun berpuluh-puluh tahun, masa bisa lenyap dalam seketika? Kadang-kadang kita nggak sadar. Minggu yang lalu saya berkhotbah tentang mamon. Apa itu? Hamba yang bendahara yang jujur dan atau bendahara yang tidak jujur. Bagaimana? Kenapa disebut mamon? Mamon ini adalah roh yang merasuki seseorang sehingga dia menjadi materialistis, mata duita. Dia menjadi materialistis. Gitu ya. Artinya apa? Prioritasnya adalah materi, uang. Istri Lot adalah simbol daripada perjuangan materialistis. Sehingga ketika dia memprioritaskan materinya, perhatikan, Alkitab mencatat dia menjadi tiang garam. Artinya apa itu tiang garam? Dia menjadi sia-sia semua. Yang di sana nggak dapat, yang di sana pun nggak dapat. Dia menjadi kehilangan semuanya. Itu makanya 33 dikatakan mereka. Orang yang mencoba menyelamatkan hidupnya. Dalam terjemahan lain dikatakan nyawanya. Ya. Dalam bahasa Batak, hosana. Gitu ya. Orang yang mencoba menyelamatkan hidupnya, dengarkan.
Seringkali kita menyelamatkan nyawa kita. Iya kan? Betul nggak kira? Iya. Misalnya, saya percaya firman Tuhan minggu yang lalu itu udah begitu bombastis, spesifik, karena dia mengkritik dalam hal keuangan kita. Iya. Karena firman Tuhan itu memisahkan, kritikos dalam bahasa Yunani ini, ya, menilai kita jelek atau baiknya, baik buruknya kita dinilai. Dia sudah mengkritik kita, menghakimi kita. Firman itu menghakimi kita. Namun seringkali kita masih memprioritaskan kenyamanan kita. Ansol lipat dito. Nah, saya pikir lipat dito berbeda kebutuhan. Kita memprioritaskan nyawa kita, maka perhatikan. Orang yang mencoba menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Itu konsekuensi. Begitu Anda memprioritaskan nyawa Anda, maka Anda akan kehilangan nyawa. Tetapi orang yang memberikan hidupnya, nanti perhatikan di sini bedanya situasi antara nyawa dengan roh berbeda. Ya, orang yang memberikan hidupnya akan menyelamatkannya. Jadi bagaimana caranya supaya nyawa kita selamat? Dalam versi firman Tuhan mengatakan, relakan. Nyawa ini bukan berarti saudara harus putuskan leher, tidak. Saudara harus menggantung diri, tidak. Nyawa ini berarti begini. Anda, kita memilih untuk tunduk kepada firman Tuhan, meskipun ada ancaman terhadap keselamatan kita secara lahiriah. Ya, cara lahiriah. Nah, seringkali kadang-kadang jemaat ini susah mencerna. Tadi ada yang permisi jam 6 lewat sedikit, izin nggak datang, hujan. Kadang-kadang jemaat ini kan agak kurang bijak dan kurang pintar. Saya nggak larang izin, tapi kalau begitu, kok cepat kali izin gitu ya. Kalau misalnya jam 7:04, itulah sebetulnya. Kalau nggak ada reda hujan, di situlah sebetulnya izin yang paling strategis. Pagi, aduh ini kami itu hujan dari deras sekali, izin kami nggak dapat. Itu baru masuk akal. Tapi kadang-kadang ada yang bilang begini, serba salah ya, mau izin cepat salah. Nah, ini yang gak nangkap menurut saya. Mau izin dalam salah, bukan. Posisinya begitu. Contoh, kalau memang Anda sudah merencanakan tidak ibadah, gak apa-apa, cepat. Tapi kalau halangan hujan, kan contoh ibadah mulai jam 8, jam 5, udah permisi dia, itu gak tepat. Karena di sana susah dia membedakan mana. Hosana lo mana-mana. Itu makanya Alkitab itu selalu saya katakan dia membuktikan pembuktian terbalik. Nah, contoh misalnya begini, tidak ada kepemilikan sejati di dunia ini. Jadi jangan pernah mengerahkan semua energi Anda untuk memiliki sesuatu secara utuh. Contoh, bukankah untuk mendapatkan sesuatu kita harus kehilangan sesuatu? Misalnya sekarang Marandu punya profesi yang baru, guru, betul nggak? Tapi dia harus melepaskan sesuatu, ya kan? Tidak ada di dunia ini keuntungan yang utuh. Artinya begini, untuk mendapatkannya kita tidak perlu melakukan apapun. Sedangkan mencuri aja kita harus melakukan sesuatu itu. Babi ngepet misalnya, sempat padam lampunya, babinya tetap babi, padahal konon katanya dia adalah manusia yang membabi menjelma itu ya, membabi namanya, ya, manusia yang membabi kan begitu, babi yang menjelma, mana itu dia gitu. Artinya tidak ada. Kalau saudara ingin makan, maka saudara harus bekerja. Harus ada sesuatu yang kita lepaskan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi Alkitab menjamin begini, keuntungan sejati di dalam Alkitab hanya kita miliki sesudah kita melepaskan. Haleluya. Nanti percaya, cepat atau lambat kita akan menghadap tahtanya Tuhan, meninggal. Dan nanti perhatikan, semua nanti Manik di sana, Pak Manik nanti lihat, semuanya akan dibuka bukunya. Jadi nanti keindahan hidup mereka berdua di surga adalah tergantung dari apa yang sudah mereka lepaskan di bumi ini. Yes. Kalau otik detong, memang dalam bahasa pertili lihat misal, ada bulu gudang. Keindahan hidup kita itu terukur dari apa yang sudah kita, itulah milikmu selamanya. Haleluya. Itu maka
makanya setiap apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan itu milikmu selamanya. Amin. Amin. Tapi bukan yang terpaksa ya. Iya. Banyak orang terpaksa. Itu makanya bilang susahnya. Kalau sedikit kasih kita, dituntut kita memberi banyak, inilah yang mengungkit-ungkit dan nanti menyombongkan diri. Jadi percayalah, setiap pemberianmu di dalam Tuhan itu aman. Amin. Amin. Tetapi orang yang memberikan hidupnya, hosana, nyawanya, karena aku dalam terkenal yang lain, maka dia tidak akan pernah kehilangan. Dan ini kan pembuktian terbalik. Jadi hari ini kalau kita sadar betul, ada begitu banyak kesempatan yang kita sia-siakan di dunia ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengampuni, tapi kita memilih untuk tidak mengampuni. Artinya kita memilih hosana kita, nyawa kita. Maka kesempatan yang diberikan Tuhan sebagai anugerah, kita lewatkan bertubi-tubi. Nanti suatu waktu ketika hidup di sana, di seberang sana itu yang paling penting. Kalau di sini sebenarnya, coba, tidak ada di sini yang sejati, tidak ada yang utuh di sini. Saudara saya katakan hari ini saudara bisa cantik, tunggu beberapa tahun lagi. Saudara kan, dulu saya ganteng kan? Coba lihat usia makin. Kalau sudah mutar jalan pagi-pagi, setengah jam jalan, mau duduk itu udah gak bisa lagi. Bagaimana lagi dengan mereka kan gitu? Sudah mulai senja. Itu makanya sekarang para orang tua bilang, kalian harus lebih banyak berinvestasi. Amin. Berinvestasi. Jadilah menjadi investor. Sebab apa yang kau miliki nanti di sana, apa yang kau lepaskan, bukan apa yang kamu katakan dan bukan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu tindakan di bumi itu menjadi batu-batu berharga. Ya, jadi contoh, kenapa rumahnya si Yami itu ya dari marmer, cantik kali biasanya di luar, contohnya di surga. Ya iyalah, diputar malaikat lah sedikit dia lagi punya di bumi. Iya. Tadi, kamu dia kamu tinggal. Lebih jelek daripada rumahku di bumi. Contohnya. Kenapa? Sekali hati-hati. Jadi sekali lagi apa yang Anda prioritaskan. Jadi sering di bumi ini kita memang ya memprioritaskan nyawa akan kehilangan. Kalau Anda lebih mencintai uang, Anda kehilangan uang. Ya, coba bayangkan Tuhan atau nama. Tuhan atau nama. Tuhan atau nama. Sama itu nyawa atau roh. Tuhan atau nama. Tuhan. Apa itu Tuhan dan nama? Kalau kamu cinta yang satu, kamu akan membenci yang. Perhatikan, yang mata duitan, yang cinta uang pasti nggak cinta Tuhan. Walaupun dia bilang kalah segala. Maka saya bilang nggak bisa tidak. Materi ini menjadi penghalang utama kita mencintai Tuhan. Namanya materialistis. Bilang dulu kita, hai istri Nuh, bilang. Silon. Udah tua. Hai istri Lot bilang. Nyawa atau roh bilang. Jadi kalau udah berulang-ulang pun firman Tuhan itu kan, halo, udah berulang-ulang. Tadi saya bilang begini, dengarkan, kenapa kita nggak pernah berbuah 30, 60 sampai 100 minggu? Karena firman, benih itu harus jatuh di hidupmu yang paling dalam itu roh. Selama ini ada 3 tubuh, jiwa dan roh. Seringkali firman Tuhan itu hanya jatuh pada tubuh kita, hanya pada soal-soal kebutuhan. Nah, begitu nggak dapat, begitu dapat, kaulah segala. Nanti yang kedua, yang paling dalam adalah jiwa. Benih itu hanya sampai nyangkut di jiwa, akhirnya mulai nangis-nangis. Tuhan, aku berjanji mulai hari ini Tuhan, aku mulai taat Tuhan. Nah, itu
Itu nggak bisa didefinisikan. Itu nggak hanya berbicara tentang kata dan rasa, nggak hanya bicara tentang air mata, tapi ketika benih firman jatuh di rohmu, maka dia akan mempengaruhi jiwamu sehingga terjadi namanya transformasi. Ada yang disebut dengan metamorfosis, perubahan secara mendalam pada karakter, pada natur, pada karakter, pada sifat, sehingga engkau mulai bisa menjadi orang yang mengendalikan diri, bukan karena engkau bisa, tapi karena rohmu sudah hidup. Dia yang mengendalikan emosimu, sehingga engkau menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih objektif, menjadi orang yang lebih adil, menjadi orang yang lebih bijak. Perhatikan, firman itu harus sampai menyentuh bagian dari hidup kita yang paling dalam. Apa itu? Roh. Kalau orang sudah kenal rohnya, ingat, ini nggak bisa lagi diukur dengan tepuk tangan yang euforia. Ada yang memang kadang-kadang selalu saya katakan, wis, kalau semangat luar biasa. Ya. Begitu dimulai penyembahan pertama, dia sudah sampai di rumah, memuji Tuhan luar biasa, ya, memuji Tuhan luar biasa. Tapi begitu aja, ya kan? Orang yang antusias saja, begitu aja, apalagi orang yang begitu dengar firman langsung tidur, langsung. Ayah menjalon menaruh itu. Ini kalau capek tuh yang bangun kalau yang tidur itu nanti dia. Jangan kau tidur ke sini kawan. Sayangnya. Ya kan? Bayangkanlah nanti kalau di sekolah begitu. Jadi kita akan belajar tentang sejarah ya. Justru kalau bagus nilainya kita curiga. Nanti dari mana itu enggak? Ya kan? Makanya perhatikan dengan serius. Dan sekali apa yang Anda prioritaskan itu akan mempengaruhi yang lain. Ini dengarin. Makanya saya bilang Anda harus berubah secara total demi masa depan hidupnya. Selalu saya bilang jemaat ini harus berubah cara pandang soal uang. Kalau tidak, seumur hidupmu selalu akan bermasalah dengan uang. Jadi kalau Anda ingin menghentikan rantai setan yang selalu menggerogoti tentang keuangan, berubahlah secara total. Terjadi namanya transformasi. Makanya dimulai dari roh. Izinkan benih itu mulai dari tubuhmu terbuka sampai jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya itu maksudnya apa itu? Jiwa terbuka sampai masuk di roh dan itu akan menjadi karakter. Perhatikan Bapak Ibu bahwa keadaan antara nyawa dengan roh itu sangat kontras. Keadaan perhatikan. Jiwa sama dengan nyawa disebut seperti receiver. Receiver itu adalah menerima, menuntut. Hosa, nyawa ini selalu menuntut, betul nggak? Halo? Jadi perhatikan, orang-orang yang mengutamakan nyawanya selalu tuntutannya banyak. Apa selalu tuntutannya? Apa tuntutannya? Rasa, diperlakukan dengan nyaman. Nyawa itu butuh kenyamanan nggak? Dia nggak mau tahu itu aman atau tidak, penting nyaman. Paham sampai ini? Iya. Dia nggak mau tahu ini aman atau tidak, yang penting nyaman. Itulah daging, nyawa. Jadi nyawa itu disebut dengan receiver atau penerima. Penerima ini kalau dia menjadi manusia yang cuma terima doang, terima itu adalah orang yang suka menuntut. Diperlakukan dengan nyaman,
diperlakukan dengan adil, ya, dan seluruh yang menyangkut ego. Pokoknya apa saja yang menyangkut ego, dia menuntut itu. Dia menuntut. Itu makanya dia autokritik. Dia nggak bisa dikritik karena ini menyangkut tentang kenyamanan. Dia paling nggak suka ketika firman Tuhan menyentuh sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam hidupnya selama ini. Dia akui, dia sadari bahwa ada masalah pada beberapa area dalam hidupnya. Tapi ketika firman Tuhan itu menyentuh sampai ke sana, dia mulai membentengi, dia mulai mengcover, dia mulai mengelak, dengan cover, dengan tameng, sehingga ketersinggungan malah yang muncul begitu. Dan perhatikan, itu berbahaya. Itu sebabnya nyawa ini harus betul-betul ditempatkan menjadi prioritas kesekian. Karena nyawa ini dapat perlindungan daripada hal yang lebih besar. Ya, jadi kontras dia antara nyawa dengan roh. Jadi nyawa itu selalu menuntut. Halo, para istri-istri yang selalu mementingkan nyawanya, dia menuntut. Itu makanya kan kamu nggak pernah mengerti. Ya, kamu selalu begitu, selalu. Dan kalau selalu mengerti setiap jam, ya Tuhan, kamu selalu. Kamu tidak pernah menghargai, tidak pernah ini. Kamu jujurlah. Saya hitung ada sekitar 6.700 kali. Kamu tidak menghargai, itu kan lebih fair. Kamu tidak pernah menghargai saya. Saya jujur, di belakang saya seperti kodok. Padahal banyak yang suka makan kodok. Satu kali saya sama almarhum pendeta dokter 2 hari pulang acara dari Basana memberkati pernikahan itu, saya bodyguardnya. Singgah di salah satu restoran Pak. Kodok, kata derek. Mereka suka kali makan, saya diam. Nggak bisa. Kau makan? Oh, maaf. Jadi telur dadar aja. Saya makan telur dadar. Padahal katanya itu mahal. Jadi perhatikan nyawa, menuntut keadilan, menuntut apalagi dihormati. Pokoknya ketika engkau mementingkan mempertahankan nyawamu, susah. Nah, tapi sementara roh itu posisinya selalu giver, memberi. Beda nggak? Nyawa meminta, roh itu menjadi sumber. Dia menjadi sumber. Memberi apa? Dengarkan. Memberi apa Pak Gembala? Roh itu memberi apa? Setiap kita kan punya roh. Dan roh kita jauh lebih besar dari jiwa kita. Jiwa kita lebih besar daripada tubuh kita. Jadi kan begini analoginya. Susah kita mengerti kadang-kadang. Di dalam tubuhku ada jiwaku dan ada roh. Begitu kan? Seolah-olah bahwa jiwa itu lebih kecil. Contoh, berapa LD-nya? Apa yang lebih kecil? Berapa LD-mu katanya? 670. Kan contohnya kan kayak contoh. Atau katanya 67. Itu belum saya. Tapi ada kan? Atau 34. LD-nya 34. Jadi jiwamu berapa LD-nya? Mungkin sekitar 32 lah. Rohmu karena lebih kecil ya sekitar 27. Itu salah. Tubuh kita punya LD, tapi jiwa kita nggak punya ukuran. Apalagi roh kita, dia nggak punya ukuran. Sebab dia bukan berbicara tentang bentuk, bukan berbicara tentang kapasitas, volume, gitu ya. Dia nggak bicara tentang isi. Itu makanya susah nanti kita mengerti itu. Allah langit adalah tahtaku katanya, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, tempat seperti apa yang akan kau dirikan bagiku? Aku bersemayam katanya di hadiah. Itu bagaimana mendefinisikan Tuhan tinggal dalam hidup kita? Sementara Tuhan jauh lebih besar. Ini bukan berbicara tentang angka. Makanya banyak orang salah paham tentang Tritunggal 3. Ayat 3 Tuhan tolong. Aneh orang ini. Karena kita sudah terframing, terkonsep dengan angka, numerik itu, nomor, angka. Sudah terkonsep. Padahal itu nggak berbicara tentang itu. Contoh 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3.
Tapi 1 dikali 1 berapa? Tetap 1. Itu kalau diperkalian. Belum ada lagi pembagian dan segala macam, saudara. Jadi perhatikan kontras sekali. Jadi orang yang memilih nyawanya, maka menuntut dia. Tapi orang yang memprioritaskan rohnya, dia menjadi giver. Nah pertanyaannya, memberi sesuai dengan apa Pak? Memberi sesuai dengan keadaan. Jadi kalau rohnya, dengar, kalau rohnya penyakitan, maka dia menjadi sumber penyakit bagi jiwa. Nah kalau jiwanya sudah penyakitan, fisiknya ikut-ikut Sakit. Emang saya pernah trauma contoh. Itu udah badannya sudah kena. Itu semuanya bersumber dari mana? Roh. Karena roh itu giver, dia sumber. Jiwa itu receiver, penerima. Dan yang merasakan apa? Jadi contoh, bisa nggak 3 orang di sini dulu? Biar lebih jelas. Siapa lah yang? Kita pilih 3 orang. Si dia, si Vincent sini, sama si Gini. Cepat, ya kita 5 menit lagi ya, belum selesai. Nah, sini, ini tubuh, ini jiwa. Ini roh yang paling besar. Sini rohnya. Ini apa tadi? Tubuh. Ini, inilah sumbernya. Jadi kalau makanya tadi dibilang memberi sesuai keadaannya. Jadi kalau keadaan rohnya ini rusak, maka dia giver, memberi. Coba berikan kepada jiwamu. Ini penerima, receiver. Coba berikan, bikin tanganmu, jawab. Jadi kalau dia ini katakanlah busuk, contohnya ya, ini rohnya sekarang sakit rohnya, maka dia memberikannya sakit. Nah dia terima yang sakit. Nah ini Tuhan yang mau kalah. Karena ini kan, ini sakit jiwa ini, namanya ini kan nggak ada batasan, nggak ada ukuran ini jiwa ini. Jadi sakit jiwa itu akan kelihatan di mana? Kasih lagi. Inilah. Coba cubiti dia, cubiti. Cubit terus, cubiti semua. Keluarkan lidahnya, taruh dulu semua. Coba semua dia akan memberikan apa? Rasa sakit pada tubuh. Kenapa? Ini hanya jasad. Ini tubuh. Inilah semua bempernya. Ibaratnya apa itu kalau latihan pintu samsak ya? Samsak. Latihan. Inilah sasaran. Contoh di rumahmu ada kayak wajah orang yang paling kau benci, kau bikin kayak patung, setiap kau marah, wah, dipukuli semua. Itulah tubuh. Ini semua sasarannya. Yang terjadi pada ini ditimpakan ke sini. Terjadi pada ini, diberikan. Ini menerima dan ini menghancurkan ini. Itu makanya, silakan tidur, silakan dulu. Itu makanya dikatakan 3 Yohanes 1:2 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama seperti sehatnya. Artinya apa? Gak mungkin jasmanimu baik kalau rohanimu gak baik. Itu makanya dengar, Allah fokus ke sini. Di Bature masih ada. Halo, di Sanomai Bature berjul. Allah, kalau ini sudah baik, baiklah jiwa. Amin. Kok tenang kali ya kali ini ya? Gak pernah ya. Ketika jiwamu baik, lihat tubuhmu ikut bekerja sama, betul? Yang tadinya migrain, ya hilang migrain. Enak kali puasa. Tapi ketika rohnya panas, jiwanya menerima yang panas. Dan jiwa yang menerima panas, karena dia abstrak. Jiwa ini kan gak punya fisik. Siapa sih yang pernah melihat jiwa seseorang? Coba katakan. Aku lihat jiwa gentayangan. Gak bisa. Yang bisa dilihat adalah tubuh, fisik. Dan sekali lagi bilang, roh yang tidak baik akan memberikan hal yang tidak baik pada jiwa. Jiwa itu menerima yang tidak baik. Dan ketika jiwa menerima yang tidak baik, maka ini disebut sakit jiwa. Maka dia
menghajar media tubuh dihajar. Mulailah sering khawatir, depresi, stres, bingung, linglung, sakit, stroke, penyakit hati lah, itu namanya penyakit jiwa. Dia susah melihat orang, senang melihat orang, susah. Orang ganti kulkas dia mulai marah-marah di rumah sama suaminya. Orang ganti kereta, dia bilang, nah, gua nggak tahu aku dari mana kereta itu, dia mulai gak bisa tidur. Orang bisa beli mobil, aduh, dia mau membakar rumahnya. Ini penyakit jiwa dan pasti tubuhnya sengsara. Nah, firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri yang menyatakan pedang yang memisahkan. Apa tadi memisahkan itu dalam terjemahan aslinya? Kritikus. Jadi kalau firman Tuhan itu bermanfaat untuk menegur, mengkritik. Ya. Kepada kita tentang perkara apa yang harus kita prioritaskan untuk menyelamatkan. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi pedang. Dia memperkarakan kita. Pilih mana? Oh, salah mana? Oh, salah mana? Todi. Nyawa atau? Seringkali kita pilih mana? Nyawa. Akibatnya kita kehilangan nyawa. Iya. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi prioritaskanlah dahulu kerajaan Allah, rohani dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Sebab itu, coba perhatikan. Ini menyangkut tentang materi. Tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Sekarang kan semua itu materi kan? Baru sekolah, bayar jajan, bayar apa lagi? Cicilan. Wifi sekarang yang paling penting. Karena listrik bisa mati tapi yang penting wifi jangan mati. Coba. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah Sehari. Dia dilarang memikul kesusahan yang berdepan. Amin. Haleluya. Nah, contoh, kalau udah lagi midam sekarang, bulan pertama, bulan kedua lah, contoh bulan kedua mungkin berarti 7 bulan lagi lah. Jangan khawatirkan 7 bulan lagi. Ini contoh, karena banyak sekarang ibu-ibu ketika sudah mulai hamil atau yang nama media saya 1 hari, saya 2 hari lagi tambah. Karena mulai mempersiapkan ke 9 bulan. Anaknya baru aja ditimang seperti siapa tuh si Ken. Mana saya si Ken si Beja. Mana si Beja? Udah pulang mereka. Coba bayangkan, kalau mamanya nanti gimana? Tinggal kuliah ya, katanya. Yang penting gak usah dilahirkan kan? Kasihan dia. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang Anda prioritaskan itu akan berdampak secara signifikan terhadap perkara-perkara yang lain. Ingat, di dunia itu adalah kepemilikan sejati. Kalau Anda ingin memiliki secara sejati, maka lepaskan. Amin. Amin. Sama-sama katakan lepaskan. Lepaskanlah. Sebab apa yang kau lepaskan, Sebab apa yang itu tidak akan hilang. Karena Tuhan. Tuhan itu jaminannya. Ya banyak orang sekarang itu orang malu-malu Tuhan. Ada mereka betul nilai. Mana yang dia bisa membalik orang ratusan ribu, dia malah. Baik kali dia datang dengar. Itu bodoh. Ini dalam konteks yang baik. Lepaskan dalam konteks yang hal positif. Lepaskan saja. Amin. Amin. Sekali lagi tentang lepaskan ini. lepaskan. Selama kau nggak lepas di surga pun ditahan. Tahan. Coba ditahan mana doi? Tahan. Tapi yang jualan mikir buku di mana? Kau tahan di mana? 20 tahun. 30 tahun dia tahan. Habis itu udah rontok dia. Udah nggak ada lagi mau dikasih Tuhan. Ini waktunya aku mau suruh berikan katanya. Kata malaikat, "Ada belenong." Nah, dongi bulian. Ai sorong benado. Benasalungi bulian matu. Waktu dia sehat, nggak mau dimarahin Tuhan. Begitu dia mulai. Oke, bisa nggak aku mentang boring di gereja? Bagaimana mentang boring? Kalau ada 3 masih enak kan? 3 yang seru, mentang boring itu enak juga. Enak itu kalau ada 3. Tapi kalau
satu orang stroke, agak lucu itu. Tapi pemimpin punyanya stroke, singasnya 3 stroke sama. Waktu sehat dia nggak mau, waktu stroke dia minta jadwal. Nggak dikasih salah, dikasih lebih salah. Dia ngancam deh. Oh, mau pindah saya. Nah, kebetulan persembahannya agak besar. Agak sudah juga kita tinggi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan seterusnya. Tahu prioritas. Itulah hukum yang terutama. Kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Amin. Bilang ke diri kami, kasih Tuhan. Nak kolak kosan. Allah. Sama tahi makan sampai sedari sorong dan jatuh. Sampai 3 sama kita ini jatuh. Sampai kapan lah? Bilang gitu ya, kapan lah? Kapan kah Indonesia merdeka? Kapan? Waktu kita SD kan mana pernah kita dengar begitu. Bilakah Indonesia merdeka? Bila? Bangga kali kita waktu itu. Lantas itu saya pangkatan. Gurunya bilang mantap. Orang guru udah nggak tahu sendiri. Karena kalau aku ya, anugerah Tuhan maksudnya. Mau berak itu nasa sekolahku, nama malu aku. Ya berani sekolahmu ada keren-keren sekolah kalian tuh, Katolik lah, swasta lah, Metodis lah, Kalam Purus lah, apa lagi? Sultan lagi. Alam malah nih, sekolah dulu. Saya baru nggak tahu dulu namanya lagu kebangsaan. Nggak tahu saya lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan? Nanti sudah SMP saya baru tahu lagu kebangsaan. Karena dulu kan Yesus waktu SMP kan pindahlah saya ke kota. Pas Ribu. Iya bu, boleh tabat dulu lulus di sana. Kau nyanyi dulu lagu kebangsaan, katanya ada bilang lagu kebangsaan. Asal suku aku, lagu kebangsaan. Ya itu nyanyikan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan lagu kemerdekaan. Ayah merdeka. Dan banyak sih, bukan itu pertama Muslim. Yesus. Tapi saya nanti luar. Kasihan dulu. Kalau nggak nilai di rapat itu, dulu kan masih 3 jauh kan? Benar kan? Keren gitu. Itu sekolah dulu. Ada sekolah lembah-lembah ini. Tunjukkan, ya, kemudian tunjukkan bahwa kamu nanti minimal jadi wamen. Amin. Wakil menteri keuangan. Kayaknya nanti perketunan. Kalau saya jago-jago ngamal, datang mulak kamu cocok kali itu berharap kamu bisa gembala. Agak beri salam tadi, datang lagi. Kayak masih masuk. Udah salam tadi. Boleh saya banding dengan hono. 2000 pasol. Tidak saya. Tak salah yang bersuruh tahu di hono. Dia kamu, orang. Kamu boleh salah kali orang. Tega banget. Mau apa? Kasih pada cerita gembala itu dari hero itu so. Nama musik pak. Ayo musik berdua. Awas dulu ini, dulu jangan hati nanti. Ini jauh ini. Memiliki roh sama dengan hidup dan memilih daging atau keinginan. Memilih roh itu sama dengan hidup dan memilih daging atau nyawa sama dengan mati. Roma 8:13 sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mengatakan perbuatan untukmu kamu akan memilih roh sama dengan hidup, memilih nyawa sama dengan mati. Roma 8 ini dalam terjemahan versi sudah dibaca sebab jika kamu memakai hidupmu sesuai dengan yang salah yang dikehendaki oleh dirimu yang berdosa, kamu akan mati secara rohani. Tapi jika kamu berhenti mengerjakan yang salah yang kamu lakukan melalui tubuhmu, kamu akan hidup.